kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru yang bersedia untuk bisa mengikuti kegiatan destinasi ini. Yang mudah-mudahan nanti ada manfaat yang besar yang Bapak Ibu bisa implementasikan setelah kegiatan hari ini. Jadi sekali lagi saya apresiasi seluruh gurunya untuk Ibu dan hari ini meluangkan waktu untuk bisa berkumpul dan bisa mengikuti kegiatan destinasi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja untuk supaya mengefektifkan waktu untuk kegiatan hari ini. Pertama, tujuan dari kenapa hari ini kita berkumpul adalah bagaimana kita memahami atau mendalami tentang budaya positif yang di dalamnya itu ada berbagai macam hal yang nantinya akan menjadi pembelajaran baru bagi kita sendiri. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu, budaya positif ini adalah salah satu bentuk materi usaha di mana untuk melengkapi kurikulum mereka. Jadi satu berat dengan kurikulum yang ada di sekolah kita, yaitu kurikulum mereka. Jadi harapannya adalah Bapak dan Ibu bisa memahami tentang apa yang nanti mungkin saya sampaikan. Langsung saja Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum merdeka ada yang namanya poin yang sering kita garis bawahi adalah anak-anak atau para peserta didik diharapkan untuk bisa menerima pembelajaran di kelas atau di sekolah itu harus tentram, aman, dan nyaman. Maka dari itu, untuk supaya peserta didik merasa aman, nyaman, dan tentram, maka kita sebagai guru itu bagaimana supaya membuat kondisi seperti itu bisa terrealisasi dengan baik. Maka salah satunya adalah dengan cara membudayakan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Nah, perubahan paradigma di sini yaitu perubahan budaya positif. Kita ketahui bahwa ya kita mungkin sudah tahu ya apa itu budaya positif yang mungkin teman-teman dulu sudah melihat di PNM dan di web atau di artikel yang lain, bahwa di sini kita hanya berbagi saja bahwa apa yang harus dilakukan ketika sekolah atau kelas kita itu menjadi suasana yang menyenangkan buat para peserta didik. Izinkan saya untuk berbagi kepada teman-teman bahwa di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Iya, jadi apa budaya positif itu? Tujuannya seperti apa ya tadi? Untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk para peserta didik. Kemudian pada umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa untuk paradigma saat ini rata-rata bahwa guru itu ada 3 poin yang sering kita gunakan atau sering kita miskonsepsikan. Pertama adalah ada yang namanya ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Selama ini kita sebagai guru menganggap atau beranggapan bahwa guru itu adalah yang bisa mengontrol siswa. Padahal kenyataannya itu bukan salah ya, tapi kurang pas. Apalagi di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi dulu paradigmanya adalah, ilusinya adalah bahwa guru itu bisa
bisa membuat siswa itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita perhatikan dari kalimat ini. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Nah, dari kalimat ini diketahui bahwa dulu kita menganggap bahwa siswa itu bisa melakukan sesuatu itu dengan kontrol seorang guru atau kita sendiri. Tapi ternyata pada saat kenyataannya untuk zaman sekarang itu tidak bisa. Ya, kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita menganggap bahwa apa yang disampaikan, hal-hal yang baik yang kita sampaikan kepada peserta didik itu sangat efektif untuk mengubah karakter peserta didik. Itu anggapan lama. Ya, ketiga adalah bahwa kritik dan pembuatan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kemarin saya sampaikan bahwa ketika kita membuat suasana merasa bersalah kepada para peserta didik, itu mungkin dianggapnya adalah sangat efektif. Tapi kenyataannya itu hanya membuat para peserta didik itu menjadi down, menjadi tidak pede, menjadi merasa bersalah, merasa tidak pede, tidak muncul kekuatan yang ada dalam dirinya. Nah, itu yang menjadi masalah untuk saat ini. Maka dari itu, poin terakhir di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru merasa bahwa kita yang paling tahu. Kenapa? Karena kita yang dianggap paling dewasa, paling tua, yang paling banyak pengalamannya. Sehingga para peserta didik dipaksa untuk melaksanakan apa yang kita inginkan, gitu ya. Maka dari itu yang paradigma itu kita ubah menjadi paradigma budaya positif. Nah, caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Pertama, kita perhatikan dulu sebelum masuk ke langkah-langkahnya bahwa di sini ada tabel memahami stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, maksud dari memahami stimulus respon itu adalah ya tadi respon tentang dunia kenyataan. Selama ini kita menganggap bahwa ada hal-hal yang dianggap kita itu benar. Ternyata berdasarkan teori kontrol tentang dunia itu ada perbedaan. Pertama, selama ini kita menganggap bahwa kebutuhan kita semua itu adalah sama. Sebagai manusia itu sama. Tapi kenyataannya ketika menggunakan teori kontrol tentang dunia, realitanya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Si A dan si B itu berbeda. Peserta didik satu dengan yang lainnya adalah pastinya akan berbeda. Makanya kemarin disampaikan oleh Pak Angga bahwa Pak ketika melaksanakan atau mengalami permasalahan di kelas tentang peserta didik seperti ini bagaimana? Padahal sudah ditangani dengan baik. Gitu. Ya, saya simpulkan bahwa Pak Angga menganggap bahwa semua peserta didik itu harus sama. Padahal ternyata kenyataannya berbeda. Kenapa? Karena ada anak yang ingin dan mau dikontrol oleh guru, ada juga yang tidak mau. Nah, itu satu permasalahan yang kita harus pecahkan. Ya, kemudian di sini juga nih ada kalimat kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Ya tadi, selama ini kita mencoba untuk membuat pandangan bahwa peserta didik itu harus sama dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Padahal kenyataannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi hanya memahami, Bapak dan Ibu hanya berhak memahami pandangan dari para peserta didik. Gitu ya. Dan nah, di sini ada teori kontrolnya, teori namanya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kenyataannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi intinya selama ini kita bisa menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol siswa. Gitu. Tapi kenyataannya adalah bahwa yang bisa mengontrol siswa adalah siswa sendiri. Nah, tapi Pak selama ini ada kok siswa yang kita bisa kasih tahu, kita kasih kontrol, tapi dia mau. Berarti anak itu membuka diri untuk bagaimana bisa dikontrol oleh kita. Gitu. Jadi intinya
tidak semua anak itu membuka diri untuk bagaimana kita bisa kontrol. Ada anak yang tidak mau, tidak bisa. Kenapa? Pada dasarnya adalah yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Saya tidak bisa mengontrol Pak Arga, saya tidak bisa mengontrol keinginannya Pak Ari atau Pak Cucu atau Pak Dewi. Yang bisa mengontrol adalah diri teman-teman sendiri. Nah, tapi selama ini saya bisa kok dikontrol oleh Pak Ade. Kenapa? Karena diri Anda sudah membuka diri bahwa saya boleh dikontrol oleh Pak Ade. Itu yang kita harus coba pahami sampai situ. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya adalah di sini kita paksa ketika anak itu terburuk. Selama ini gitu kan, ketika ada anak masalah kita paksa sehingga kita bisa rubah. Tapi ternyata itu hal yang kurang pas. Yang bisa kita lakukan adalah berkolaborasi dengan dia. Apa yang dia inginkan, apa yang kita bisa bantu. Penawaran. Kemudian terakhir adalah model berpikir menang kalah. Selama ini kita tadi ketika melakukan sesuatu itu tadi ada berhasil atau tidak gitu. Selama ini tuh. Padahal kita harus berpikir bahwa ketika melakukan sesuatu kita berpikir positifnya adalah harus bisa berhasil. Terlebih apa yang kita nanti hasilnya seperti apa itu balik lagi nanti ke orang itu sendiri. Itu kebenaran itu. Ini kita harus pahami dulu. Jadi sekali lagi makanya kita tidak ada hak untuk menjudge peserta didik atau orang lain itu salah atau tidak. Semuanya adalah benar, semuanya adalah menang. Cuma tadi benar itu menurut siapa, menurut persepsi siapa. Makanya kita nggak ada hak untuk menjudge orang itu salah atau benar, gitu ya. Karena mereka punya pemikiran atau pandangannya sendiri-sendiri. Kemudian di sini Bapak dan Ibu ada namanya makna kata disiplin. Nah, menurut Kak Adit bahwa menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendirinya. Tadi bahwa Kak Adit mengatakan bahwa ketika anak itu mau berhasil bukan karena seorang guru, bukan karena seorang kita, bukan karena orang lain, tapi motivasinya adalah dari internal, dari diri, dalam diri mereka masing-masing. Nah, PR-nya adalah bagaimana mereka mau atau bisa memotivasi dirinya sendiri. Itu PR besar buat kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu mau berhasil atau tidak. Ya, kita hanya bisa memberikan pencerahan, bisa hanya memberikan mungkin sharing pengalaman dan lain sebagainya. Tapi tanpa ada paksaan kepada mereka harus bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini saya lewat ya. Sorry saya buat PPT-nya karena saya harus merangkum dari satu bab untuk bisa disampaikan kepada teman-teman semua hari ini. Nah di sini Bapak dan Ibu, Diana Gosen menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan berarti dengan ada image peraturan. Kadang-kadang kan gitu ya, disiplin. Bagaimana untuk membuat disiplin? Harus ada peraturan Pak. Ternyata arti dari disiplin itu bukan itu yang kita pahami. Tapi disiplin itu adalah belajar. Ya, belajar untuk tadi berkolaborasi, belajar untuk bersikap baik, belajar untuk kemarin kesepakatan yang sudah dibuat di kelas, belajar untuk menjaga kebersihan, belajar untuk saling menghormati. Itu disiplin. Makanya di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bisa dipahami nggak sampai kalimat ini? Nah, ada perilaku yang biasa dilakukan oleh manusia yaitu untuk tadi, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi
pada dasarnya. Makanya di sini seorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Jadi contoh kita datang tepat waktu kesini itu mungkin ada rasa di mana saya takut dihukum nih, saya takut di punishment deh oleh kepala sekolah misalkan. Atau untuk menghindari ketidaknyamanan, saya nggak nyaman kalau saya datang terlambat dibandingkan teman-teman yang lain. Ya, itu perilaku yang pertama. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya tadi, kan ada peserta didik yang datang pagi itu untuk apa? Untuk supaya dihargai atau diberi hadiah oleh guru atau orang-orang yang ada di sini. Ya. Ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang diharapkan kepada diri. Ya, orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, dari motivasi perilaku manusia ini yang diharapkan adalah kita harus bisa menumbuhkan para peserta didik menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu yang kita inginkan. Jadi anak atau peserta didik datang pagi, anak peserta didik dengan melakukan hal yang baik, dengan tidak mencoret-coret tembok, dengan tidak ngobrol, dengan tidak duduk di atas meja. Itu bukan karena apa? Bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dihargai, bukan karena ingin dianggap bahwa dia yang terbaik, bukan. Tapi dia dilakukan, apa yang dia lakukan itu karena emang itu motivasi dari dirinya untuk bisa berhasil, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik gitu, termasuk kita. Makanya saya belajar untuk bagaimana teman-teman di sini melakukan sesuatu itu bukan karena saya, bukan karena takut, bukan karena nanti ditegur oleh kepala sekolah, bukan karena tadi misalkan ingin diberi penghargaan, ingin dipuji, oh guru ini mas prestasinya baik nih dengan datang selalu pagi, administrasinya selalu lengkap, jadi saya kasih penghargaan. Tapi saya ingin bahwa yang Anda lakukan itu atas dasar dari diri sendiri, bahwa saya perlu datang pagi, bahwa saya perlu melakukan hal yang baik. Itu maksudnya untuk menciptakan budaya yang positif. Ya. Tujuan disiplin positif di sini adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi diharapkan dengan membudayakan positif ini adalah semua siswa itu menjadi orang yang mereka inginkan, bukan yang kita inginkan. Gitu. Diharapkan Bapak dan Ibu yang kita inginkan itu tidak harus mereka lakukan, tapi yang mereka lakukan adalah yang benar-benar mereka inginkan. Yang tadi bahwa saya bersekolah, saya belajar di sekolah ini adalah untuk sendiri mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Itu catatan. Ya, itu tujuan disiplin positif itu. Mereka tidak melakukan membuang sampah di tempat itu bukan karena takut karena kita, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut sesuatu, bukan karena ingin dihargai, misalkan apa. Tidak membuang sampah, kenapa? Karena saya pengen dipuji, karena saya pengen dihargai, karena saya pengen dikasih apresiasi oleh guru di sekolah. Bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana saya membuang sampah itu karena emang tumbuh dari diri bahwa ada nilai-nilai kebajikan di sini. Bahwa ketika saya tidak membuang sampah pada tempatnya, itu adalah sesuatu penghargaan buat diri kita. Kalau itu bisa ditanamkan, maka jadilah manusia yang terbaik. Contoh, kalau itu terbiasa, makanya ada keyakinan kelas bahwa kita sederhanakan. Yang biasanya tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi kita sederhanakan, jagalah kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak lagi hanya menanamkan itu di sekolah, di rumah pun mereka harus tetap dilaksanakan. Bahkan ketika anak itu berada di dalam perjalanan, kan
kan kemarin itu kita sempat viral video yang membuang sampah dalam perjalanan ke sungai. Kalau itu yang terjadi pada peserta didik kita, berarti kita sudah gagal. Karena itu tadi kita tanamkan budaya positif di sekolah kita sehingga hal-hal yang seperti itu tidak terjadi di kemudian hari. Ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Makanya di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini tujuan disiplin positif. Motivasi ini berasal dari siswa internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jadi ketika mereka tidak membuang sampah, ketika dia menjaga kebersihan, kalau emang dia bukan takut dihukum, bukan ingin diberi hadiah, tetapi karena emang motivasi dalam dirinya, maka itu akan prosesnya panjang sampai dewasa. Tapi kalau karena takut oleh guru dihukum, karena ingin dihadiah dari orang atau dari guru atau dari sekolah, maka yang akan mereka lakukan hanya di lingkungan sekolah, tapi di rumah tidak ada. Seperti itu. Makanya itu jangka panjangnya. Nah, untuk supaya itu terjadi, maka usaha yang harus kita lakukan adalah apa? Dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal yang tadi saya sampaikan. Bahwa peraturan itu kita rubah menjadi keyakinan kelas yang biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di kelas. Berubah menjadi universal. Apa? Menjaga kebersihan. Karena semua orang bukan hanya di sekolah, tapi dimanapun kita harus menjaga kebersihan. Gitu teman-teman. Ya. Kemudian orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Yang tadi, kenapa di sekolah kita ubah aturan menjadi keyakinan kelas? Karena ini orang akan lebih peka ketika keyakinan kelas itu nanti dilakukan oleh siapa? Oleh semua orang kan gitu ya. Dibandingkan dengan kita menanyakan yang namanya pengaturan, kita ini dan sebagainya. Itu hanya sebatas tadi, sebatas di lingkungan itu. Tapi ketika keluar, ya contoh misalkan di ruangan ini tidak boleh melakukan atau merokok. Ketika mereka keluar dari ruangan itu kira-kira bagaimana? Kalau orang itu merokok ya, kan merokok. Gitu ya, itu sederhana. Di ruangan ini harus saling menjaga kebersihan. Ketika di luar ruangan, boleh. Gitu ya, itu yang dikhawatirkan. Makanya kita bikin keyakinan kelas itu yang sifatnya universal. Makanya di sini pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata tadi. Kelas bersifat lebih abstrak. Abstrak itu tadi, berarti kan menjaga kebersihan abstrak. Yang daripada membuang sampah pada tempatnya. Gitu ya. Kedua, keyakinan kelas berupa kenyataan universal. Ya tadi kenyataannya adalah tadi menjaga kebersihan. Tidak kemarin itu 3 itu saya lupa apa aja. Menjaga kebersihan, tertib, saling menghormati atau saling menghargai. Gitu ya. Bekerja sama. Kan bekerja sama itu tadi ketika mereka melakukan kebersihan itu kan kerjasama sebenarnya, gotong royong. Ya, tertib itu kan mereka tidak berisik, kan tidak boleh berisik di kelas. Itu sebenarnya lebih spesifiknya. Tapi universalnya apa? Menjaga ketertiban atau tertib itu aja cukup. Ya, itu kan sebenarnya abstrak. Tapi kalau kita definisikan lebih banyak. Tidak berisik, tidak ngobrol, tidak makan dan minum, sebenarnya juga akan masuk ke tertib. Kenapa? Ketika Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran ada anak yang makan, itu tertib. Mungkin, gitu ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas selalu
selalu dibuat dalam bentuk positif. Makanya kemarin hilangkan kata tidak. Bikin kalimat-kalimat sederhana tapi kalimatnya adalah positif kepada diri. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua autennya. Tadi tidak harus saling menjaga, menghormati dan menghargai. Lah, iya. Dengan tadi kalimat satu kalimat itu apa? Saling menghormati aja, sebenarnya saling menghargai aja kan bisa. Nah, tertib aja juga kan bisa. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak. Oke, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Ya tadi, makanya kemarin saya bilang, ketika mau melakukan keyakinan kelas, tanya dulu keinginan mereka apa gitu. Mereka ingin di kelas nyaman, jadi apa yang harus dilakukan? Mereka ingin di kelas itu rapi, apa yang harus dilakukan? Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Makanya sifatnya keyakinan kelas itu tidak paten, tidak statis, tapi dinamis ya. Sifatnya adalah dinamis, bisa berubah. Berapa kali dalam 1 tahun pelajaran Pak? Terserah silakan. Mau 13 kali, 6 kali per semester. Oh, ketika emang ada perubahan itu. Pak, saya kayaknya kurang ini, kenapa? Karena saya pengen nyaman. Oh, akhirnya apa ditambahkan? Oh, itu. Pak, anak itu selalu meledek saya, berarti tadi apa? Saling menghargai. Jadi menghargai ya. Semua anggota kelas bersedia. Adapun langkah-langkah membentuk keyakinan kelas Bapak dan Ibu, pertama memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelasnya tadi. Bukan keyakinan kelas itu bukan dari guru saja, bukan dari siswa saja, semuanya harus berkolaborasi. Ya. Kemudian mencatat semua masukan siswa yang kemarin saya bilang catat. Ya, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan yang kemarin saya lakukan. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Ya, tadi ditinjau lagi, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, hendaknya meyakinkan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat 3-7 keyakinan. Jadi nggak usah banyak-banyak 10. Kan kalau peraturan kemarin berapa? Nyampe ke 17 tuh. Ya, tapi dengan keyakinan kelas anak tidak harus lebih dari 7 poin. Tadi menghormati, jaga kebersihan, sehat, tertib. Kan gitu ya. Tadi itu berapa poin? Kemarin aja hanya 4 poin. Gitu ya. Selalu meyakinkan kelas sesuai dengan dibuat. Maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang untuk menyetujui dengan menandatanganinya guru dan siswa. Jadi nanti keyakinan kelas itu dibuat, diprint, tempel, tanda tangan guru dan perwakilan siswa. Jadi nanti ketika mereka melakukan pelanggaran, ditanya prinsip mana yang melanggar peraturan keyakinan kelas di sini. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi nanti dibuat kalimat yang indah, yang sederhana tapi selalu diingat oleh para peserta didik. Ya, hormat, gitu kan? Berarti kan di sini definisinya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi saling menghormati. Tidak ketika anak itu misalnya ngambil barang orang, berarti kan mereka tidak menghormati. Gitu ya. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Mereka itu ketika dikasih tugas, ya tadi mereka dikerjakan. Jadi nanti ketika mereka dikasih tugas tidak mengerjakan, berarti kamu masuk ke poin mana? Oh, berarti mereka tidak bekerja. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu sederhana. Kemudian ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dengan menghormati orang lain, barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Jadi ketika ada teman yang butuh bantuan dia tidak melakukan, berarti apa? Oh, dia masuk ke tidak membantu. Seperti itu.
kelas bagi seluruh anggota kelas, maka di bawah ini adalah tujuan selama seminggu dapat diadakan berbagai kegiatan untuk pendalaman tersebut. Tadi kegiatannya adalah tidak kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini kegiatan tampak seperti tidak tampak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini kegiatan ini dilakukan dengan membagi anggota kelas menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti ini saya akan share ya untuk materinya biar teman-teman bisa mempelajari karena waktunya di sini sangat terbatas. Jadi saya akan coba ke yang lebih pentingnya dulu ya teman-teman. Ini saya screenshotnya nanti saya coba ganti karena ini tidak terlalu jelas. Ya ini tadi yang Bapak dan Ibu terdengar, melihat, berperilaku dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dipahami oleh teman-teman. Ini untuk cara-cara ini aja, untuk cara-cara membuat keyakinan kelas ya. Nah, contoh lainnya Bapak dan Ibu bisa dikasih tugas. Ya, berdasarkan tugas. Misalkan guru itu tugasnya apa? Mengajar kan? Murid itu tugasnya apa? Belajar. Maka di sini ada hal yang tugasnya bukan tugas guru, bukan tugas murid. Bukan tugas guru untuk menyakiti atau disakiti, itu kan nanti bisa dengan cara itu Bapak dan Ibu. Ya, untuk membagi angket boleh dengan angket juga. Nah, di sini yang kemarin saya sampaikan ke Pak Ari bahwa Pak Ari coba deh jangan sampai kita menanamkan atau mengimplementasikan tentang budaya menghukum. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal. Jadi ketika teman itu menghukum berarti itu memberikan identitas kepada anak itu berarti sudah gagal. Sedangkan kita tidak boleh menyatakan kepada anak bahwa anak sudah gagal, anak belum tentu gagal. Contoh, ada si A datang terlambat, kemudian kamu terlambat, kenapa? Maaf tadi macet, akhirnya udah lari. Berarti anak sudah menyatakan bahwa anak itu sudah gagal. Makanya ini nih identitas hukuman. Sesuatu yang menyatakan harus terjadi. Disiplinnya adalah sanksinya, sesuatu harus terjadi. Restitusinya adalah merupakan pilihan. Ya, jadi nanti teman-teman bisa baca ya. Yang ini saya nggak mau terlalu lama untuk menjelaskan ini. Ini hanya contoh-contoh saja kalimat yang mungkin teman-teman nanti bisa jadi pembelajaran buat teman-teman. Yang tadi saya bilang hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Ya tadi kan hukuman itu ketika misalkan Pak Teddy datang terlambat, kenapa Pak Teddy datang terlambat? Akhirnya apa? Ya udah apa-apa. Akhirnya Pak Teddy misalkan disuruh apa misalkan seperti itu. Atau misalkan ada anak yang melakukan sesuatu, misalkan dia tidak sengaja memecahkan kaca. Akhirnya apa? Pak Adi datang kasih hukuman. Pokoknya ini pemacaran harus diganti. Spontanitas kan? Tapi sebelum itu tolong kamu lari dulu 2 keliling. Itu spontanitas kan tidak ada. Tapi berbeda dengan restitusi. Ya. Nah, makanya hukuman tersebut tanpa ada suatu diskusi dulu. Misalkan kita nggak ada diskusi dulu. Kalau kamu mencahkan kaca, kira-kira kamu apa? Mau melakukan apa? Atau mau bagaimana? Tapi kalau hukuman itu langsung spontanitas. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas. Nah tadi ketika restitusi atau konsekuensi itu berarti kan sudah direncanakan. Ketika melakukan A maka punishment-nya ini. Ketika melakukan B maka punishment-nya ini. Ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ya tadi Bapak dan Ibu, kita jangan selalu memberikan penghargaan atau reward kepada para peserta didik. Kenapa? Karena dalam jangka panjang mereka akan berdampak kurang bagus. Contoh di sini. Sama halnya dengan hukuman. Kenyataan penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut ya, ini ilmuwan. Jadi ketika Bapak dan Ibu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tentang penghargaan, misalkan Pak Ari ketika si A melakukan hal yang baik kemudian dikasih reward. Ya, nah pengaruhnya apa
ketika Bapak dan Ibu memberikan penghargaan, diberikan untuk membuat seorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek, jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi untuk memulai. Misalkan Pak Ari memberikan penghargaan, kenapa? Karena si Rizky itu sudah datang pagi, sudah sholat duha, sudah mengaji, terus seperti itu. Nah, dampaknya adalah mereka melakukan sesuatu itu karena ingin diberi reward oleh Pak Ari. Nah, itu yang ditakutkan. Akhirnya apa? Motivasi internalnya dia tidak ada. Boleh saja sesekali, termasuk misalkan saya memberikan reward kepada Bapak dan Ibu. Yang ditakutkan ketika setiap bulan saya kasih reward, Anda melakukan hal baiknya itu karena ingin dikasih reward. Akhirnya apa? Motivasi diri dalam dirinya atau motivasi internal Bapak dan Ibu itu akan itu boleh. Penghargaan tidak efektif. Tadi ya, bahwa penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Ya tadi, syarat diberikan sesuatu misalkan harus A, B, C, dan seterusnya. Penghargaan merusak hubungan. Ya tadi, ketika seorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Ya tadi, ketika si Risma diberi penghargaan, kenapa? Karena dalam satu semester mereka datang pagi, dia datang pagi. Akhirnya apa? Orang lain iri. Saya juga datang pagi, tapi kenapa saya tidak sedang? Itu bisa menimbulkan seperti itu, walaupun mungkin tidak semua seperti itu, tapi ada dampak terburuk. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum. Ya tadi sama dengan menghukum. Kalau kamu tidak melakukan, kamu tidak akan diberi. Kan menghukum itu bukan berarti dikasih punishment yang menyusahkan dia. Dengan tadi diberi penghargaan juga sebenarnya menghukum. Kenapa? Kalau kamu nggak mengerjakan, ya saya nggak mungkin kasih itu. Hukum adalah kualitas. Ya. Nah itu Bapak dan Ibu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ini mungkin tidak akan saya jelaskan secara rinci karena saya sempat untuk menyelipkan ketika Bapak dan Ibu di akhir evaluasi di akhir bulan. Ya, sempat kan ya bahwa kebutuhan manusia itu adalah pertama bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan, dan terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Jadi Anda itu butuh kesenangan, butuh kebebasan, butuh penghargaan, butuh pengakuan atau validasi, kan gitu ya. Ini 5 pokok kebutuhan manusia. Butuh kasih sayang, nggak mungkin saya mah nggak perlu dicintai. Kamu sih, Pak Cucu, saya nggak perlu dicintai oleh seseorang, Pak. Kamu sih, kalau istrinya meninggalkan, galaunya mungkin nggak cukup 1 minggu, kan seperti itu. Kalau saya nggak dicintai sama keluarga saya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, tapi ada perasaan tersisih. Nah, seperti itu ya. Makanya ini 5 kebutuhan manusia. Nah, Bapak dan Ibu, kemarin pun saya sempat menyinggung tentang apa yang namanya posisi kontrol. Namanya posisi kontrol itu tadi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau. Terakhir adalah manajer. Nah, Bapak dan Ibu, di sini silakan introspeksi. Saya sudah masuk ke posisi kontrol yang mana? Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan yang atas awak nanti. Kemudian kamu selalu saja salah. Jadi ketika menjadi posisi penghukum itu tadi spontanitas. Kamu kenapa melakukan itu terus? Ya udah kamu baik. Kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu tidak masuk? Kenapa kamu tidak mengerjakan kelas? Mengerjakan tugas. Kenapa kamu tidak melakukan pembersihan di sini? Akhirnya apa? Spontanitas kalian orang itu memberikan hukuman kepada peserta didik. Nah itu di posisi penghukum. Apakah kita di posisi itu? Silahkan introspeksi diri. Kedua, pembuat orang bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau untuk merasa bersalah itu kan tadi, ya tidak dengan nada yang tinggi. Kalau penghukum biasanya nadanya tinggi. Kamu mau bikin saya jengkel terus, gitu ya. Akhirnya kenapa? Why?
ketika membuat orang merasa bersalah, biasanya dengan nada yang rendah, nada yang halus, nada yang lembut. Maka kata-kata yang muncul biasanya, Bapak itu sebenarnya kecewa sama kamu. Kenapa kamu itu melanggar terus kamu? Kan gitu ya. Berapa kali Ibu sudah ngomong sama kamu, sok atuh ngertiin. Akhirnya anak itu kan merasa bersalah. Oh iya maaf Pak, oh iya maaf Bu. Bapak kan udah ngomong, kalau ada masalah itu jangan sampai kamu merusak, malah merusak image motivasi kamu. Akhirnya kan kayak gini, nilai kamu kurang. Nah, akhirnya anak itu, oh iya Pak maaf, merasa bersalah. Ya. Nah kemudian menjadi teman. Nah ini mungkin yang sudah mulai teman-teman lakukan. Nah di mana rasa menjadi teman adalah dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Nah tadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Positifnya berupa hubungan yang baik. Jadi akhirnya apa? Mereka lebih dekat. Mereka mungkin bisa curhat ke kita, itu positifnya. Akhirnya kita tahu masalah dia. Tapi negatifnya adalah apa kira-kira? Negatifnya anak itu mungkin akan jadi tidak sopan, ngerasa bahwa ya udah itu menjadi teman saya. CS Pak tenang web. Jadi akhirnya ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak pantas untuk dikeluarkan oleh peserta didik kepada pada guru. Jadi ya, yang tadi contohnya adalah tadi, ayo bantulah demi ibu, atau ayolah bantu demi bapak. Ini bantu cek bularan deh, itu tolong nih, sebanget dikasih tahunya bantu atau ibu, takutnya kan ibu nanti dimarahi pas pulang. Ya, kemudian ayo ingat semua bantuan ibu. Misalkan tadi karena Pak Ari sudah sering membantu anak itu, kan kamu tuh sudah sering bapak bantu, sudah kasih perangko, tapi kenapa kamu tuh susah banget datang ke bapak itu posisi seorang teman. Ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Ya tadi, ketika anak itu tidak lagi mendapat bantuan, ya tadi anak merasa kecewa. Kira-kira bapak Tuhan ngerti saya, kira-kira bapak paham dengan kondisi saya, bahwa saya posisi keluarganya seperti ini, tapi ternyata bapak tidak paham tentang itu. Nah, bisa kasih David, kan seperti itu ya. Kalau kamu kira-kira yang ngerti posisi David, buang ke David itu seperti ini. Akhirnya apa? Dia balik lagi ke posisi awal, gitu ya. Nah, kemudian ada namanya posisi monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah tadi ini apa yang telah kamu lakukan. Jadi tadi pemantau itu ketika ada anak terlambat, apa yang akan dilakukan oleh seorang pemantau? Kamu datang terlambat. Emang peraturan di sini bagaimana kalau datang terlambat? Oh, saya harus hadirkan. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Misalkan ada anak tadi kemarin, si A misalkan dapat informasi bahwa si A marah. Pertanyaan kedua, emang apa yang kamu sudah lakukan sama si A? Saya memantau. Coba saya pengen tahu. Itu memantau. Ya, tahu sampai sini ya? Oke. Nah, yang kita harus coba implementasikan atau harus kita coba untuk menjalankan yaitu posisi manajer. Jadi sini posisi ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid. Jadi bersama-sama untuk memecahkan sebuah permasalahan, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilaku yang mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika ada anak itu punya masalah, bukan kita yang menghakimi, bukan kita yang menghukum, bukan kita yang menyadarkan, bukan. Tapi bersama-sama untuk menemukan permasalahannya dengan anak itu sendiri. Kenapa sampai melakukan? Kira-kira apa? Jadi menjadikan pembelajaran di setiap permasalahan yang sudah dia lakukan. Ketika dia marah-marah di kelas, kenapa? Oh, karena saya emosi Pak, saya sudah diledek. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya nggak apa-apa kamu marah sebenarnya. Cuma kira-kira menurut kamu ketika kamu marah-marah tidak
kelakuan seperti itu baik nggak? Ya jelas nggak baik, Pak. Hubungkan dengan keyakinan kelas. Ada nggak hubungan? Ada nggak prinsip bertentangan dengan keyakinan? Ada, Pak. Apa? Menjaga ketertiban, tidak menjaga. Ya, ketertibannya oh iya. Terus apa yang bisa kamu lakukan setelah ini? Oh berarti saya tidak boleh, Pak. Saya harus lebih bersabar lagi, harus bisa menghormati diri sendiri dan orang lain, ya seperti itu. Itu yang bisa dilakukan. Akhirnya apa? Guru tidak lagi bisa menghakimi peserta didik. Gitu ya. Makanya di sini kan pendukung siswa mengenal sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang penting adalah berkolaborasi dengan siswa. Jadi nggak satu arah gitu ketika ada masalah itu. Jadi anaknya diam aja, kenapa? Guru yang mau cocok. Gitu ya. Makanya nah ini Bapak dan Ibu, kata-kata seorang manajer biasanya apa yang kita bisa yakini dengan keyakinan kelas? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Maksudnya, apa yang kamu yakini dengan keyakinan kelas? Dengan kalian berkata-kata tidak baik di kelas? Oh iya Pak, saya tidak meyakinkan. Saya tidak menjaga ketertiban. Saya tidak bisa menerima menjaga perasaan orang lain. Saya tidak bisa mengontrol. Yakinkan dengan itu? Iya. Padahal kamu ingin bahwa kamu itu bisa mengontrol diri kan? Nah, berarti jika kamu meyakini itu, apa kamu bersedia memperbaiki? Ya tadi, bisa nggak kamu perbaiki itu semua biar tidak terjadi lagi? Oh iya Pak, bisa. Jika kamu memperbaikinya, hari ini menunjukkan apa tentang diri? Ya tadi, saya sifatnya biasanya sih ramah, tidak suka arogan dan lain-lain. Apa perasaanmu untuk memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Tadi, saya tidak akan lagi mengulangi dan saya harus lebih sabar lagi. Ya. Atau misalnya kesiangan, apa rencanamu ke depan? Setelah kamu meyakini bahwa terlambat itu dengan keyakinan kelas sangat bertentangan. Padahal kamu inginnya adalah disiplin. Disiplin itu apa? Itu apa? Kemudian rencana kamu ke depan apa? Oh berarti saya Pak datangnya bangunnya nggak boleh. Jadi sadar. Cara menyadari seperti itu. Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswa, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Termasuk apa yang sudah saya coba lakukan kepada teman-teman. Saya tidak bisa mengatur teman-teman. Pak Teddy harus datang pagi, Pak Cucu harus datang pagi, Pak Haris harus datang pagi. Saya nggak mau. Kenapa? Kalau belum ada motivasi dari diri Bapak dan Ibu, itu nggak mungkin. Akhirnya ketika melaksanakan pun karena perilaku Anda takut nanti tidak dihargai oleh kepala sekolah, takut nanti dipanggil oleh kepala sekolah, bukan dari diri sendiri. Tapi ketika motivasi itu muncul dari diri sendiri, kan lebih enak. Ketika Bu Lala datang pagi bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin sesuatu, kan lebih enak dibandingkan dengan Ibu ingin dipuji oleh kepala sekolah, ingin dipuji oleh teman-teman yang lain, gitu. Seperti itu. Makanya itu posisi seorang manajer. Tidak harus lagi kolak-kolak, capek. Jadi kepala sekolah harus tanjak tunjuk, ini capek. Akhirnya apa? Image-nya kurang bagus. Ternyata jadi kepala sekolah yang kita puji, tapi bagaimana menjadi kepala sekolah yang selalu disegani oleh orang lain, oleh bawahan yang seperti itu. Makanya saya lagi belajar tentang itu. Ya. Satu lagi Bapak dan Ibu, ini posisi kontrol ya. Restitusi. Nah, ketika murid berkata saya tidak peduli, maka dampaknya apa? Mengulangi lagi nanti. Ketika misalkan ada itu kesiangan, kamu kenapa kesiangan? Ini aku mau orang kan? Dan saya tidak peduli, ada mama OB gitu. Akhirnya apa? Pasti anak itu akan mengulangi lagi. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Akhirnya apa? Mereka tidak percaya kepada kita, mereka tidak percaya kepada guru. Kenapa? Karena tidak membuka itu. Kemudian selanjutnya adalah tadi, maafkan saya. Ketika anak peserta didik dikasih tahu kemudian meminta maaf, sebenarnya itu kurang bagus. Kenapa? Karena tadi bahwa mereka akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi ketika ada anak yang salah, kemudian Pak Ari kasih tahu, Pak Ari marahi. Akhirnya
sesuatu dia tidak ucapkan. Gitu. Kemudian apa? Dampak kualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kenapa? Akhirnya apa? Bahwa guru itu selalu benar. Merasa bahwa oh iya saya salah, guru yang benar. Padahal belum tentu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya saya berpikir Bapak Ibu teman saya ya tadi ketika memposisikan kita sebagai teman Bapak dan Ibu, tergantung tidak mandiri dan tadi ketergantungan oleh kita. Jadi ketika anak itu menganggap bahwa kita itu sebagai teman, maka mereka akan menaruh harapan ketergantungan kepada kita. Contoh, ketika dulu saya ingat Pak Rizky mendekati si David dengan cara berteman. Ketika tidak ada Pak Rizky, dia jatuh lagi. Kenapa? Karena motivasinya dia udah hilang. Pak Rizky udah nggak ada. Termasuk mungkin ya gini, Bapak dan Ibu motivasinya misalkan karena ada saya di sini. Ketika saya tidak ada, mungkin motivasi anak akan turun. Ya akan berubah kan. Udah nggak ada Pak Ade malah. Benar-benar. Itu. Kalau bukan motivasi Anda datang ke sini bukan karena diri sendiri. Ya, itu posisi teman. Karena saya tuh udah merasa bahwa Pak Ade itu sebagai teman saya, teman curhat saya dan lain sebagainya. Tapi ketika saya tidak ada, Anda akan merasa, saya doang deh. Misalkan itu contoh. Ya, makanya usahakan seperti itu. Makanya saya tidak mau itu terjadi. Dan teman-teman berusaha untuk tadi. Saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Ini kan posisi reward. Ya, akhirnya apa? Menitik beratkan pada dampak pada diri sendirinya tadi. Reward itu ternyata tidak baik. Ketika saya ngasih sesuatu hal karena Anda sudah baik itu ternyata tidak. Ya. Kemudian murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi seolah-olah itu adalah peraturan bahwa ketika melakukan jadwal itu mereka akan mendapatkan sesuatu. Apakah hal yang baik atau yang buruk. Tapi, nah ini yang diinginkan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini. Tadi, usahakan anak itu tadi merefleksikan segala sesuatu hal yang sudah mereka lakukan, baik atau buruk. Ketika melakukan sesuatu yang salah, jadikan pembelajaran bahwa ketika datang pagi, datang siang itu apa yang mereka akan rasakan, dapatkan. Begitupun ketika mereka melakukan sesuatu hal yang baik, saya sudah datang pagi. Berarti mereka harus tahu bahwa ketika mereka disiplin melakukan yang baik, mereka akan mendapatkan sesuatu. Tidak harus diminta, tapi akan dapat. Ya, maka di sini mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang terbaik. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia melakukan sesuatu itu atas dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Jadi misalkan ada anak yang ketergantungan dengan Pak Ari, ketika tidak ada Pak Ari dia dong. Itu yang tidak diharapkan. Tapi ketika mereka tidak meletakkan itu, maka ada Pak Ari dan tidak ada Pak Ari, mereka akan tetap semangat belajar. Kenapa? Karena tujuannya untuk diri sendiri. Gitu ya. Karena motivasinya dari internal. Nah, cara untuk melakukan kemarin misalkan Pak untuk mengukur terus nanti ngasih tahunya bagaimana? Caranya seperti apa? Ya tadi melakukan segitiga restitusi. Ini terakhir ya, mudah-mudahan masih ada waktu. Oke, nanti mudah-mudahan setelah itu udah beres. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, untuk menanamkan disiplin positif pada siswa, tidak lagi harus dengan bentak-bentak, dengan hukuman dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan melakukan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Jadi ketika ada permasalahan dua-duanya menjadi untung, bukan cari benar atau salah, semuanya adalah benar. Gitu ya. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika mereka salah itu bukan menjadi saya salah akhirnya saya menebus kesalahan, bukan, tapi menjadikan pembelajaran. Kenapa saya melakukan itu? Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru, sebagai pamong, bukan lagi
seolah-olah dipaksa, tapi menjadi harus ditawarkan, mau nggak kamu menjadi lebih baik, gitu ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Diri adalah cara yang terbaik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan, mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya pada kelompoknya, pada kelasnya atau pada sekolahnya, seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu ada yang namanya segitiga. Nah, ketika Bapak dan Ibu, masa sih itu bisa dilakukan dan bisa berhasil? Ini adalah sebuah penelitian Bapak dan Ibu. Jadi ketika Anda mau membantah penelitian, maka dengan bagaimana untuk membantah itu bantah dengan penelitian baru Bapak dan Ibu. Gitu. Kalau penelitian itu tidak boleh disalahkan, itu karya orang, itu hasil orang, dan itu mungkin bertahun-tahun ditelitinya sehingga mendapatkan hasil. Maka ketika Anda ingin membantah penelitian ini, maka bantahlah dengan penelitian baru, gitu ya. Paham nggak sampai sini? Itu orang ilmiah. Jadi ketika orang berpendapat, apalagi dengan karya ilmiah, orang itu tidak bisa disalahkan. Salahkannya dengan apa? Salahkannya dengan penelitian baru, dengan temuan baru. Gitu. Makanya kalau ada orang, itu nggak mungkin bisa berhasil, maka Anda coba bikin penelitian baru, gitu ya. Karena ini oleh orang-orang pakar sudah ditelitinya, bukan lagi orang-orang guru SMK, gitu. Ya, ini Bapak dan Ibu yang namanya segitiga restitusi. Garis pertama adalah menstabilkan identitas. Garis kedua adalah validasi tindakan yang salah. Garis ketiga adalah tadi meyakinkan kelas apa yang telah kita sepakati atau menanyakan keyakinan. Ini biar lebih jelasnya. 3 posisi kontrol segitiga restitusi. Pertama tadi yang saya sampaikan, menstabilkan. Jadi ketika kita menemukan anak yang mungkin ada masalah, kita stabilkan dulu Bapak dan Ibu. Sisi ini merupakan bagian dasar segitiga, jadi dasarnya. Jadi ketika ada anak bermasalah, kita coba ngobrol. Bagaimana caranya? Pertama, stabilkan identitas dulu. Nah, di sini cara menstabilkan identitas adalah pertama, berbuat salah itu mungkin bisa dengan kalimat ini Bapak dan Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalkan tadi si Rizky dulu di kelas, ketika dia ada apa Rizky? Saya kesel Pak, saya diledek terus, akhirnya saya tonjok aja. Nah, kita bukan menghakimi kamu kok berbuat seperti itu. Kenapa kamu seperti itu? Enggak, itu yang muncul. Tapi yang muncul adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, karena semua orang itu pastinya pernah berbuat salah. Tidak apa-apa kamu melakukan itu, karena kamu bukan manusia sempurna. Jadi stabilkan dulu nih, tenangkan dulu nih. Kita bisa menyelesaikannya kok sebenarnya. Makanya sebenarnya saya tidak mau menyalahkan di sini. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Misalkan tadi, saya tidak mau tahu siapa yang salah duluan. Tapi saya ingin mencari solusi supaya apa yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran buat kamu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan itu. Kenapa kamu berantem, malu-maluin dan sebagainya? Akhirnya apa? Orang emosi dibicarakan, emosi. Orang berapi dikasih api, gimana? Meledup Pak. Stabilkan dulu bahwa nggak apa-apa posisi itu, karena semua orang apalagi dalam posisi kalian dalam kondisi remaja itu ketika diledek ya pastinya. Justru kalau aneh, justru aneh kalau kamu diledek kamu diam saja, kamu nggak mau. Gitu. Jadi stabilkan dulu posisinya pada itu. Kemudian, kenapa? Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi ini. Maka tadi rasa bersalah menguras energi, merasa bersalah berarti identitas gagal. Ya tadi ketika kita dihakimi berarti saya udah gagal. Ya, makanya tidak boleh seperti itu. Nah, kedua adalah sisi validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi bahwa apa yang sudah dilakukan itu salah atau benar. Makanya di sini restitusi tidak menyerahkan guru berbicara kepada siswa, menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan. Jadi Bapak dan Ibu juga tidak bisa membenarkan bahwa apa yang sudah dilakukan itu adalah benar. Bahwa itu benar, tapi caranya yang harus bagaimana memahami dengan sederhana. Contoh, padahal kamu
Ya tadi ketika si Rizky berkelahi, memvalidasinya sebenarnya gini, sebenarnya kamu bisa melakukan lebih dari itu kok. Maksudnya lebih dari itu, selain nonjok itu bisa, mungkin kamu bisa membunuh ya. Kan seperti itu. Iya Pak, sebenarnya saya bisa lebih dari itu. Tapi kenapa kamu tidak melakukan itu? Ya nggak mungkin lah Pak, kalau saya sampai membunuh saya rugi dong. Nah gitu kan. Gitu. Kita validasi. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kenapa saya tidak mau mencari yang salah? Pasti kamu punya alasan. Gak mungkin kan tiba-tiba kamu nonjok. Tapi kamu pasti punya alasan kenapa melakukan. Karena kamu pasti, oh iya Pak, kamu saya sakit hati Pak. Kurang diledek, kurang jelek, dan lain sebagainya. Apalagi bapak saya disebutin misalkan. Akan respon anak tuh. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap. Nah tadi, sebenarnya sih pada dasarnya saya tidak mau melanjutkan kamu, karena tadi saya juga kalau di posisi kamu mungkin akan melakukan itu, bahkan mungkin lebih juga. Nah, sekarang kamu tahu itu salah. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan setelah itu? Nah, maka akan masuk ke sisi menanyakan keyakinan. Di sini Bapak dan Ibu, setelah melalui langkah 1 dan 2, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya pada perpindahan menjadi orang yang lebih diinginkan. Contoh pertanyaannya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas. Nah, tadi hubungkan dengan keyakinan kelas. Dengan kamu berkelahi, apa hubungannya dengan keyakinan? Apa kaitannya dengan keyakinan? Oh, saya tidak menjaga ketertiban Pak, sehingga saya membuat keributan, sehingga satu kelas ramai dengan saya. Kan gitu ya? Padahal kita sepakati bahwa di kelas itu harusnya tertib, aman, nyaman. Tapi gara-gara saya, tanpa harus membuat bersalah, dia akan merasa itu. Gitu ya. Kemudian ada nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Ya tadi hubungkan, sebenarnya kan tadi dengan kamu berkelahi itu, sebenarnya kita kan sudah menanamkan ada nilai-nilai. Kita tidak boleh berkelahi, kita tidak boleh berkelahi. Gitu ya. Kamu mau jadi orang yang, nah tadi setelah itu dia udah berbicara. Nah setelah ini, setelah kejadian ini, apa yang bisa kamu lakukan dan akan kamu lakukan? Oh, saya harus lebih menahan emosi lagi Pak, dan saya tidak mau berantem di kelas. Apalagi ya sebenarnya nggak mau berantem di mana-mana, apalagi di kelas. Gitu. Harapannya itu yang muncul seperti itu. Itu Bapak dan Ibu untuk membuat sebuah restitusi atau segitiga restitusi. Jadi bukan lagi kita marahin sama anak. Ketika ada anak punya masalah, Pak ini yakin akan berhasil, jadi coba aja dulu. Kalau tidak berhasil ya kita coba lagi, balik lagi. Kemarin kita kan memposisikan di ibarat seorang tuh, kalau ada orang yang sakit apakah bisa langsung sembuh? Ya nggak juga. Ya mungkin ada yang cocok sama kita ketika dikasih tahu, dikasih segitiga restitusi. Oh iya Pak, terima kasih. Ada juga yang ketika keluar malah berantem lagi di luar. Ketika dokternya udah keluar dari rumah sakit, hancur diri, malah kejang-kejang jalan. Kan biasa. Itu Bapak dan Ibu untuk membuat sebuah budaya positif di sekolah. Maka dari itu harapannya adalah Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan di sekolah ini, khususnya di kelasnya masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu tidak lagi diharapkan untuk bagaimana menyikapi ketika ada anak yang bermasalah, gitu ya. Jadi fokus bukan pada masalahnya, tapi fokus pada penanganannya. Kedepannya seperti apa yang bisa diambil hikmahnya, refleksinya seperti apa. Ketika terlambat, apa yang bisa dilakukan? Lanjutannya kamu akan seperti ini terus tidak. Yakinkan dengan keyakinan kelas. Kamu kan ingin disiplin, masa orang disiplin datang terlambat. Itu akan lebih enak. Itu menggunakan hati misalnya. Berbeda dengan bapak emosi. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup Bapak dan Ibu, nanti video ini nanti ditutup aja. Nanti saya punya video, mudah-mudahan nanti menguatkan apa yang sudah saya sampaikan. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Boleh. Nanti pertanyaannya di akhir mungkin aja. Kita tutup aja ya video terlalu lama. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya Bapak dan Ibu bisa memahami tentang apa yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan juga bisa mengimplementasikannya di kelas masing-masing sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Dimana mungkin agak sedikit asing apa itu keyakinan kelas ya, yang kita tahu kan kayak keyakinan kelas tapi aturan kelas gitu ya. Tapi karena kita sudah apalagi kelas 10 sudah mulai mereka, jadi bahasa-bahasanya mungkin agak sedikit berbeda, yang lebih disederhanakan atau lebih enakan bahasanya. Jadi bukan lagi peraturan, tapi kita bikin apa namanya keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Langsung saja supaya kita mempercepat waktu ya, karena tujuannya adalah kenapa kita hari ini harus membuat sebuah komitmen, yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk menemukan nilai-nilai kebaikan yang nantinya teman-teman akan laksanakan, akan terapkan di minimal di lingkungan kelas teman-teman di sini. Ya, jadi tidak lagi ada aturan bahwa kelas ini harus seperti apa sih, tapi yang ada adalah apa sih yang kita inginkan di kelas ini, yang bagaimana sih yang harus kita lakukan untuk supaya proses pembelajaran teman-teman di sekolah atau di kelas khususnya itu bisa lebih nyaman. Ya, makanya kita bikin keyakinan kelas. Tapi sebelum ke keyakinan kelas kita, berarti kan teman-teman punya mimpi dulu. Makanya ada namanya kelas impian. Gitu ya, sesuai dengan sekolah kita, sekolah para pemimpi berhubungan dengan kelas impian. Ya, makanya saya ingin tahu dulu kira-kira mimpi kalian terhadap kelas kalian bagaimana? Kelas impiannya itu ingin seperti apa? Contoh misalkan, Pak, saya ingin kelas yang nyaman, kelas yang rapi, kelas yang bersih dan lain sebagainya. Itu kan teman-teman punya mimpi sendiri kan. Nah, saya minta tolong kepada teman-teman untuk menuliskan kelas impian teman-teman yang diinginkan seperti apa. Jadi kami seperti ini. Ya, tuliskan berdasarkan apa yang benar-benar kalian inginkan. Gitu ya, jangan sampai lihat teman contek saya mau pengen, saya nggak tahu impiannya seperti apa, tapi malah nyontek ke teman-teman. Usaha tidak seperti itu, tapi di kelas ini teman-teman pasti yakin punya imajinasi sendiri. Saya ingin mempunyai kelas yang seperti apa. Paham seperti ini? Oke, kalau paham saya bagikan, minta tolong dibagi satu. Jadi jangan salah nulis ya. Jadi yang agak apa namanya, yang agak ada olehnya berarti itu posisi di belakang. Satu orang satu aja, usah panjang-panjang. Kira-kira yang paling kalian atau teman-teman inginkan kelas ini tuh yang seperti apa? Ya, walaupun di sini kan misalkan kelasnya ada 2 kelas, tapi kan nanti tetap dibagi 2 kan. Jadi kelas yang kalian inginkan seperti apa? Ya, dibagi saja. Yang lain dibagiin. Satu-satu aja. Ada yang kelasnya silakan, ada di tempat. Dibagiin. Saya kasih waktu 1 menit saja untuk menuliskan kira-kira kalian mau kelas kalian itu seperti apa. Kalau sudah, silakan bergantian untuk menyimpannya, menempelkannya di sini. Kalau yang sudah silakan, nggak usah bersuara. Kalau yang sudah silakan ditempelkan ke kelas impian di tempel di depan. Silakan. Ya.
Si Jung. Boleh nggak saya minta satu orang untuk memilah berdasarkan kelompok, misalkan yang ingin tadi yang saya baca ini tentang kelas yang bersih, kemudian ada yang kelas ingin tentram, damai, aman. Boleh nggak ada yang minta satu orang untuk membantu? Siapa? Bunga ya? Silakan Bunga. Di berdasarkan kelompok yang misalkan mempunyai kipas, kipas tadi ada AC. Ini nyaman, sederhana, nyaman bersih. Oke, saya juga nyaman tentang. Ingin menjadi lebih baik, ingin kelas menjadi lebih baik. Maksudnya seperti apa nih? Ingin menjadi lebih baik, tentram, damai, aman, nyaman. Kelas tidak berisik. Oke, terpisah sendiri ya. Kelas yang damai, tidak berisik ada nih. Kelas yang nyaman, asik, tidak berisik berarti sama. Kelas bersih, nyaman, dan tenang, tidak berisik berarti tenang ya. Oke. Nyaman bersih itu ya. Ini kita ada ini wifi tersendiri. Terus ini kelas nyaman dan bersih itu bersih buat? Ya ini nyaman dan bersih. Kelas asik tadi ya. Ini yang wifi fasilitas tadi ya. Ini akan jadi nyaman dan bersih. Kelas yang nyaman bersih, kelas yang adem itu ini bisa teman-teman, ternyata sederhana banget. Kita itu tidak macam-macam ya. Yang kalian inginkan itu hanya ada dua posisi saja sebenarnya. Yang mungkin hari ini kita bikin kesepakatannya hanya ada dua. Ini ada A, ada B. A itu rata-rata kelas yang bersih dan nyaman. Yang kedua adalah ini tenang. Kenapa ada kalimat bersih, nyaman, tenang? Kelas yang damai, berarti damai itu dia tenang, berarti kan gitu ya. Kemudian kelas yang nyaman dan asik, tidak berisik. Berarti hanya ada dua yang kalian inginkan, tapi tidak ada dua. Ini kan? Dari kelas impian atau yang kalian inginkan, maka mesti kita akan masuk ke keyakinan kelas. Kita akan coba bikin keyakinan kelas teman-teman untuk membuat kelas yang nyaman itu berarti harus apa gitu. Itu dia. Benar nggak? Dan kalian ingin kelas saya nyaman, berarti keyakinan kelasnya poin pertama apa yang harus kalian lakukan? Kita mempunyai kelas yang bersih, nyaman, rapi, berarti apa? Bersih-bersih. Kalimatnya sederhana satu kata aja, tapi universal, sifatnya universal. Bersih-bersih berarti boleh gotong royong. Jadi kesepakatan pertama, ketika ingin teman-teman mempunyai kelas impian yang bersih, nyaman, indah, berarti kalian harus sepakat sampai sini. Jadi ketika membersihkan
apa? Apa berarti? Kesepakatannya apa? Ketika bersih itu berarti tidak ada apa? Nah, itu maksudnya. Berarti apa? Hilangkan kata yang negatifnya. Berarti apa? Buang sampah pada tempatnya. Atau mungkin bisa disederhanakan lagi nggak? Menjaga kebersihan itu menjaga kebersihan itu berarti tidak ada sampah, tidak ada debu, tidak ada hal yang nantinya merusak keindahan, gitu ya. Berarti kesepakatan kita mempunyai dua nih. Pertama, kalian harus bertanggung jawab, kemudian menjaga kebersihan. Selain itu ada lagi nggak? Ketika ingin kelas Anda nyaman, tidak ikut mungkin maksudnya ya. Tapi apa mungkin? Tenang kan di posisi kedua nih. Kita ingin mempunyai bersih, asli dan tidak berisik. Berarti apa? Anda harus bagaimana? Diam, silent. Oke, ada kalimat yang lebih sederhana dan lebih halus lagi. Disiplin, tertib. Enakannya mana? Disiplin itu kan luas ya, disiplin waktu dan lain sebagainya. Betul nggak? Tapi lebih enaknya apa? Tertib gitu ya. Ini tertib. Udah satu kata aja. Berarti tertib itu kan tidak berisi kan gitu ya? Universal kan? Tidak ngobrol waktu belajar, itu tertib ya? Oke, selain itu untuk tadi, kalau untuk ingin menjadi lebih baik, saya nggak tahu apa maksudnya menjadi lebih baik ya, pasti ini aja menjadi lebih baik. Oke, berarti ini saya tidak bisa tanggapi ya, karena yang menjadi lebih baiknya Anda berarti maksudnya ya. Kemudian ingin kompak dan lebih baik, berarti apa? Tadi udah masuk ke gotong royong ya? Atau mungkin bisa ditambahkan kerjasama boleh? Kerjasama boleh? Kerjasama. Ada kalimat yang belum ini belum. Oke, ingin mempunyai kelas yang bersih sudah. Berarti kan tadi menjaga kebersihan, bersih, siswanya kompak. Seperti tadi tertib, kelas yang damai, pasti masuk, kelas nyaman, asik, tertib, pengen bersih, nyaman, tentram, tertib ya, nyaman, tentram ya. Apa nih? Enggak setia terlalu jorok ya bersih berarti ya. Ini saya yang benar ini setia apa tidak? Saya bersih tapi nyaman, saya bersih belajar dan fokus, rata-rata bersih nyaman. Saya ingin kelas nyaman dan bersih, saya ingin nyaman dan bersih. Oke, mempunyai kipas berarti apa? Kalau mempunyai kipas apa? Maksudnya kemana kenyamanan berarti kan ya? Kenyamanan berarti apa? Ya sudah berarti bersih, kerjasama. Ya, kalau yang itu kan nanti lebih ke fasilitas ya. Jadi bukan ke keyakinan kelas. Sampai sini cukup 4 kan? Anda ketika Anda ingin mempunyai kelas impian Anda, poinnya ada 4. Pertama, Anda harus gotong royong. Kedua, menjaga kebersihan. Ketiga, tertib. 4, kerjasama. Kalau dulu Anda punya peraturan yang segitu banyaknya, nggak boleh makan minum di kelas dan lain sebagainya, kita hanya hari ini kita hanya
sama. Maksudnya Anda melanggar yang mana gitu? Anda membuang sampah sembarangan, berarti masuk ke pelanggaran yang mana? Kebersihan. Ketika Anda misalkan tadi bolos atau tidak masuk kelas, berarti masuk ke mana? Tidak masuk kelas maksudnya bolos itu apakah bolos emang dari awal tidak masuk atau hanya di kantin atau mungkin di mana? Berarti Anda masuk ke mana? Betul? Sederhana kan? Sepakat? Berarti kita hanya 3 poin ini. Jadi kesepakatan kelas ini 3 poin. Nanti tinggal ini di print, dicetak, tempel. Jadilah keyakinan kelas. Gitu ya. Jadi kalau kalian ketika mempunyai mimpi, kalian harus ingat bahwa saya punya mimpi kelas ini jadi nyaman, bersih dan aman. Berarti saya harus tertib, harus bisa kerjasama, harus bisa menjaga kebersihan. Beda. Sampai sini beda ya. Jadi ketika Anda tidak membersihkan kelas ini, maka Anda melanggar yang mana? Ini jadi nomor 1 berarti ya. 1, 2, 3. Jadi tidak menjaga kebersihan. Ketika Anda ramai di kelas, ngobrol terus, ketika ada guru yang berbicara, berarti Anda melanggar yang mana? Hah? Terlibat. Ketika Anda tidak mau misalkan mengerjakan tugas di kelas, berarti Anda harus Anda masuk ke poin mana? Seperti Bapak sudah sama. Oke, bisa tertatib, bisa bekerja sama. Gitu ya. Berarti yang sekali lagi keyakinan kelas Anda hanya ada 3 poin. Pertama, menjaga kebersihan, kedua tertib, dan ketiga kerja sama. Itu aja poin. Sampai ini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami berarti ini sepakat? Jadi kalau Anda melakukan hal yang mungkin tidak sesuai, maka Anda ingat masih sesuainya. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, tinggal ini nanti KM-nya atau petugas, koordinator kelasnya, ya tinggal di print, nanti bikin, dicetak. Kalau ada liburan, kalau enggak minimal dirapikan di kelas biar Anda tahu keyakinan kelas saya adalah menjaga kebersihan, tertib dan kerjasama. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dulu. Mudah-mudahan kelas impian Anda bisa tercipta sedikit-sedikit dengan bagaimana Anda bisa menyikapi keyakinan kelas yang sudah hari ini kita sepakati. Jadi nanti tidak ada lagi aturan hari ini siapa kepikirannya, hari ini siapa yang bersih-bersih, hari ini siapa yang tidak masuk. Anda harus ingat bahwa Anda sudah punya keyakinan kelas Anda untuk kelas. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Demi bakti para ibu pertiwi. Kayaknya kita belum ketemu ya. Iya Pak. Sudah lama kita ketemu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Kenapa? Kira-kira kenapa kamu ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku setiap hari di kelas diledek terus sama teman-teman Pak. Karena seperti kemarin pada saat itu apa yang kamu lakukan? Iya, aku tuh lagi diem padahal. Tapi teman-teman aku tuh kayak ngeledek terus. Kadang ngeledek nama orang tua, ngeledek apa kek. Itu tuh ngeledek terus Pak, teman-teman aku. Wajar sih yang kamu lakukan. Mungkin kalau saya juga di posisi kamu, Pak, saya juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Kemudian apa yang kamu lakukan bisa lebih dari itu ya, kira apa? Aku mau bela diri lah Pak. Aku ngeledek balik dia sih. Tapi itu juga kan gara-gara dia tuh terus-menerus ngeledek Pak. Aku ngeledek dia tuh, makanya jadi aku juga kesel banget. Jadi ya udah aku ledek balik dia. Ya, nggak apa-apa. Pada dasarnya semua manusia sih sama ya. Tidak ada yang sempurna. Kenapa? Karena ketika diledek pasti nggak akan marah apa yang seperti dilakukan oleh teman. Iya.
kemudian tindakan yang kamu yakini sesuai dengan keyakinan kelas kamu nggak? Tidak, Pak. Kenapa? Karena kan di keyakinan kelas ada yang dimaksud dengan tertib. Jadi di situ berarti kelas tidak berkondisi tertib, Pak. Berarti prinsip mana yang dilakukan kelas? Ada yang kamu lakukan? Ketertiban, Pak. Berarti kamu sudah menyadari Iya, bahwa apa Pak. yang kamu lakukan tidak sesuai dengan prinsip. Sekarang keyakinan kelas apa yang harus disesuaikan dengan apa yang terjadi dalam diri kamu saya? Keyakinan kelas, aku harus lebih tertib, Pak, harus lebih sabar dalam menghadapi masalah itu. Mungkin itu juga karena aku emosi, Pak. Jadi aku lebih gak sadar aja gitu untuk menahan diri dan berpikir sejenak gitu, Pak. Jadi sekarang bagaimana cara memperbaiki masalah yang sudah memungkinkan hari ini? Nah, jadi sekali lagi saya tidak mau mencari masalahnya, tapi kita cari kembali untuk memberikan pembelajaran apa yang sudah kamu lakukan di kelas. Iya, Pak. Kira-kira apa yang akan dilakukan setelah ini? Saya akan lebih bersabar, Pak. Saya akan lebih bersabar dan menghargai semua teman-teman. Terus saya juga bakal bilang ke teman-teman bahwa itu jangan terus berulang seperti itu, Pak, supaya ketertiban di dalam kelas terus berjalan, Pak. Terima kasih sudah menyampaikan hal-hal yang menurut saya itu menjadi pembelajaran. Jadi Pak, mulai sekarang kita bareng-bareng bersama-sama untuk bagaimana menumbuhkan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati, kemudian menjalani pembelajaran di setiap permasalahan yang terjadi. Terima kasih Nina sudah bersama dengan kami. Silahkan masuk lagi ke kelasnya dan mudah-mudahan setelah ini Nina menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, tadi saya udah melakukan kegiatan ya sama Bapak Kepala Sekolah, adik, dan alhamdulillah saya mendapat pembelajaran baru, ilmu baru, dan selama ini ya mungkin yang saya rasakan adalah ya kesalahan-kesalahan saya sebagai guru, dan alhamdulillah setelah pemaparan dari beliau tadi saya mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa mengenai seorang guru, mengenai seorang menjadi pendidik, bukan penghukum, bukan apa, tapi menjadi seorang guru yang hakikatnya adalah dari Ki Hajar Dewantara yang diharapkan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Ade atas ilmu dan segala kemanfaatan yang telah diberikan. Setelah tadi saya mendapatkan pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah saya jadi dapat ilmu baru, wawasan baru, dan mungkin pencerahan baru buat saya untuk bagaimana menjadi seorang guru yang sebenarnya itu harus seperti apa, dan ternyata masih banyak hal yang belum saya ketahui, dan sekarang saya jadi paham setelah mendapatkan pencerahan dari beliau terkait budaya positif, terus terkait hal-hal baik apa yang emang seharusnya kita kembangkan di sebuah sekolah. Paling itu sih, terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan kemarin tadi, apa yang disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, tadi saya mendapatkan hal-hal baru. Memang apa yang disampaikan seperti tentang perubahan paradigma, tentunya dalam menumbuhkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah, mungkin seperti itu. Apa yang disampaikan mungkin itu menjadi sebuah hal yang memang harus kami sadari sebagai guru-guru, dan juga harus bisa mengimplementasikannya kepada peserta didik, sehingga semuanya butuh koordinasi antara guru dan juga peserta didik untuk bisa mencapai sebuah tujuan, tentunya dalam konteks budaya positif, mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi setelah saya mendapatkan pembelajaran dari kepala sekolah saya, Bapak Ade, ya saya bisa kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dengan keyakinan kelas yang ada, yaitu ketertiban. Jadi saya bisa lebih mengontrol diri saya
bersama-sama mengubah kelas saya dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Bukan pendidikan, guru penggerak